Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik semua. Materi kita hari ini mata pelajaran tafsir materi Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, yang artinya Maha suci Allah yang maha menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Nah, sekarang kandungan ayat atau tafsir yang ada di surat Al-Mulk ayat 1. Allah memuji dirinya sendiri yang maha perkasa, maha bijaksana, maha adil. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan maha segalanya. Jadi di ayat 1 ini surat Al-Mulk, Allah memuji dirinya sendiri. Di tangannya itu jadi diibaratkan dengan di tangan Allah itu ada kerajaan gitu. Tapi kalau umpamanya kita pikir-pikir, gimana kerajaan Allah, gimana Allah bisa memegang kerajaan dengan tangannya gitu. Jadi yang dimaksud, Allah itu maha segalanya, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil, maha semuanya pokoknya ya. Kemudian ayat 2, Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji orang-orang yang paling baik amalnya. Jadi gini, sebelumnya, meskipun begitu Allah maha penyayang dan pengampun. Jadi kematian dan kehidupan ini Allah menguji kita gitu. Jadi gini, Allah sebelumnya kita gak ada. Sebelum kita dilahirkan di dunia ini, sebelum ditiupkan roh kepada kita di rahim ibu kita itu nggak ada. Nah, itu yang dimaksud mati. Makanya kenapa mati ini ada di depan, kenapa kok nggak hidup dulu baru mati gitu. Nah, maksud mati ini ada di posisi depan, ada di kata sebelum hidup, itu yang dimaksud kita itu nggak ada. Kemudian Allah meniupkan ruh
kepada kita ketika kita masih ada di dalam rahim ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan kehidupan gitu. Nah, setelah kita dilahirkan, kemudian kita bayi, kemudian masa kecil, tumbuh hingga dewasa hingga tua. Ini masa-masa kita diuji oleh Allah. Apakah kita itu termasuk orang-orang yang baik amalnya gitu. Ini masa-masa kita diuji Allah gitu. Nah, apabila ada hal yang tidak baik, apabila kita punya amal yang tidak baik, Allah mempunyai sifat Maha Penyayang dan Maha Pengampun, maka Allah mengampuni amal keburukan kita jika kita bertaubat kepadanya gitu ya. Kemudian ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit 7 lapisan yang seimbang, kokoh dan tidak ada celah atau cacat. Maka lihatlah dalam penciptaan Allah apakah ada yang cacat atau celah. Jadi kalau umpamanya kita lihat di Al-Quran, di sejarah Isra Mi'raj itu Rasulullah perjalanan mencapai Allah itu melalui langit ketujuh. Ada 7 langit berarti yang dilalui Rasulullah, ya kan? Itu ketika Isra Mi'raj, sejarah Isra Mi'raj. Nah, tapi apabila kita pelajari lebih dalam tentang sains fisika, akan ditemukan oleh para ilmuwan. Kita bisa lihat penemuan ilmuwan bahwa langit itu ada 7 lapisan gitu. Jadi memang ini kuasa Allah. Allah benar-benar menciptakan hal yang sempurna gitu. Jadi hal yang sempurna sudah ada di Al-Quran, kemudian dikuatkan lagi oleh penemuan sains gitu. Jadi kita itu sebagai manusia ditanya oleh Allah, apakah kalian itu melihat ciptaan Allah itu ada yang cacat? Apakah kalian melihat ciptaan Allah itu nggak sempurna gitu, ada celahnya gitu? Terus ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan sekali lagi, apakah ciptaan Allah ada yang cacat atau celah? Hal itu dikarenakan kita sebagai makhluk yang serba kurang, tidak sempurna. Maka manusia diharapkan untuk tunduk dan pasrah kepada Allah dan tidak menyombongkan diri gitu. Terus di ayat 4 ini Allah tanya lagi, apakah ciptaan Allah ini ada yang cacat, ada yang celah, ada yang kurang, apakah tidak sempurna ciptaan Allah ini gitu. Nah, karena pertanyaan Allah ini diulang lagi, berarti 2 kali Allah menanyakan, ditegaskan lagi, karena Allah melihat bahwa diri manusia ini sombong gitu. Jadi sebenarnya kita nggak patut untuk sombong, kita harusnya pasrah tunduk ke Allah gitu. Karena kita ini bukan makhluk yang sempurna, kita ini serba kurang. Jika nggak ada Allah, kita nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya gitu. Kemudian ayat kelima, bintang-bintang diciptakan untuk 3 tujuan. Pertama, menghiasi langit. Kedua, melempar setan-setan. Dan ketiga, dapat digunakan untuk menerangi kegelapan. Maka Allah menyediakan siksa neraka bagi setan-setan. Nah, ini dijelaskan tujuan Allah menciptakan bintang-bintang ini ada 3. Nah, yang pertama menghiasi langit. Nah, kalau umpamanya kita lihat langit pada malam hari ketika ada bintang-bintang, kita pasti kagum, pasti terlihat indah gitu ya, gitu. Nah, tujuan kedua Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Jadi dikisahkan dalam dalil bahwa setan-setan ini naik ke langit. Setan ini nguping perbincangan antara Allah dan malaikat. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu ke malaikat, kemudian malaikat menjalankan perintahnya menuju ke bumi, ke makhluk Allah, setan-setan ini nguping gitu. Nah, makanya bintang ini
Allah jadi setan-setan ini dilempar pakai bintang gitu maksudnya. Terus habis itu tujuan ketiga diciptakan bintang-bintang untuk menerangi kegelapan di malam hari gitu. Paham ya? Cukup sekian tafsir Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Setelah ini dipelajari lagi, kemudian diresum, dicatat atau dirangkum gitu ya. Terus apabila ada yang kurang nanti bisa dibaca-baca lagi, bisa cari rujukan yang lain gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.